Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Motor jamaah masjid di Teluk Betung Selatan Raib dibawa maling. Satu unit sepeda motor Honda Vario 150 milik jamaah masjid di Jami Al-Anwar di Jalan Laksamana Malahayati Pesawahan Teluk Betung Selatan hilang digasak pelaku pencurian sepeda motor. Motor milik Haji Amir berusia 60 tahun warga sekitar lingkungan masjid hilang saat dirinya sedang melaksanakan sholat subuh pada Minggu 14 November 2021. Aksi pencurian yang diperkirakan terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat ini sempat terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di masjid. Pengurus Masjid M. Saidi mengatakan korban saat itu datang ke masjid sekitar pukul 4:15 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di masjid, korban memarkirkan motor miliknya di area parkiran lewat pintu belakang masjid. Namun korban tak menyadari kedatangan dua orang pelaku curanmon sedang mengeksekusi motor miliknya. Said menjelaskan pada saat itu yang punya motor sedang melaksanakan sholat. Namun ketika ingin pulang motornya sudah tidak ada lagi. Setelah dicek dari CCTV ternyata motor korban dicuri oleh dua orang terduga pelaku curanmor. Menurut Saidi berdasarkan rekaman CCTV, pelaku yang diperkirakan berjumlah dua orang ini datang ke masjid menggunakan sepeda motor Beat berwarna hitam. Satu orang pelaku, lanjut Saidi, mengenakan sweater dan celana panjang. Sementara satu orang rekan pelaku mengenakan jaket dan celana pendek. Kalau dilihat dari CCTV, sepertinya pelaku bukan orang sini, kemungkinan dari luar, kata Saidi. Saidi menambahkan korban telah melaporkan kehilangan tersebut ke aparat kepolisian setempat. Menurutnya, aksi pencurian sepeda motor di area masjid sudah sering terjadi. Dalam kurun waktu 1 tahun sudah terhitung 2 motor jamaah yang hilang. Terakhir sekitar 7 bulan yang lalu hilang juga motor. Tahun-tahun sebelumnya juga sering tidak ada yang terungkap. Sementara itu, Kapolsek Teluk Betung Selatan yakni Kompol Hari Budianto mengaku belum memonitor laporan tersebut. Namun dirinya menyatakan bakal memastikan hal tersebut ke anggotanya. Hari menegaskan pihaknya segera melakukan penyelidikan pasca menerima laporan dari korban. Penyelidikan akan dilakukan untuk mendalami keterangan korban dan saksi di sekitar tempat kejadian perkara. Segera dilakukan penyelidikan termasuk mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV di lokasi, kata Hari. Berita selanjutnya, Polresta Bandar Lampung temukan pelanggaran pada hari pertama operasi Zebra Krakatau 2021. Hari pertama pelaksanaan operasi Zebra Krakatau 2021, jajaran Satlantas Polresta Bandar Lampung masih menemukan sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran. Terutama pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Kalau jumlahnya tidak banyak, tapi masih ditemukan beberapa pelanggaran oleh anggota kepolisian saat melakukan operasi. Rohmawan mengatakan bentuk pelanggaran tersebut antara lain tidak memakai helm, masker, dan melanggar rambu. Meski tidak melakukan penilangan, petugas tetap memberhentikan pengguna jalan dan memberikan teguran jika ditemukan adanya pelanggaran lalu lintas secara kasat mata. Tetap diberikan teguran dan himbauan kalau ada pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas dan prokes dengan harapan ke depannya tidak diulangi lagi. Sebelumnya, Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno menyampaikan operasi yang digelar hingga 14 hari ke depan atau 28 November 2021 ini melibatkan sebanyak 645 personil Polri serta 548 dari TNI dan instansi terkait. Hendro menegaskan operasi Zebra Krakatau 2021 tertib lalu lintas tidak mengutamakan langkah hukum atau penilangan, namun lebih mengedepankan penindakan yang bersifat simpatik dan humanis kepada para pengguna jalan. Menurut Hendro, tindak penilangan oleh petugas hanya dilakukan jika ada pengendara yang melakukan pelanggaran berat. Hendro menambahkan petugas juga akan memberikan edukasi sesuai dengan tema operasi, yakni mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Selain itu, pencegahan protokol
Pencegahan protokol kesehatan kepada pengendara dan masyarakat juga menjadi prioritas petugas di lapangan untuk mencegah terpaparnya COVID-19. Bagi yang tidak pakai masker akan dihimbau untuk memakai masker serta menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas serta rajin cuci tangan dan sebagainya. Sementara penilangan melalui kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau yang disebut ETLE yang terpasang di sejumlah titik lampu merah tetap berjalan seperti biasanya. Menurutnya, petugas tetap akan memberlakukan tilang sesuai dengan mekanisme penilangan yang dilakukan sebelum mulainya operasi Zebra Krakatau 2021. Berita selanjutnya, PK mantan Bupati Lampung Utara dikabulkan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK yang diajukan mantan Bupati Lampung Utara, yakni Agung Ilmu Mangkunegara. Keputusan itu dikeluarkan MA pada 25 Agustus 2021 lalu. Namun salinan putusan tersebut baru diterima kuasa hukum Agung Ilmu Mangkunegara pada 15 November 2021. Majelis Hakim PN Tipikor Tanjung Karang Bandar Lampung menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap Agung Ilmu Mangkunegara pada 2 Juli 2020. Selain vonis kurungan, terdakwa kasus korupsi free proyek di Pemkab Lampung Utara ini juga dikenakan hukuman membayar uang pengganti senilai 74 miliar subsidi 2 tahun kurungan. Tidak puas dengan putusan hakim, Agung Ilmu Mangkunegara mengajukan peninjauan kembali ke PN Tanjung Karang pada 8 Februari 2021. Poin dari PK tersebut diajukan untuk meminta keringanan hukuman pokok dan uang pengganti yang dianggap memberatkan terdakwa. Sidang perdana PK berlangsung di PN Tanjung Karang pada 18 Februari 2021. Setelah dilakukan serangkaian sidang, Majelis Hakim mengirimkan hasil sidang untuk diputuskan oleh Mahkamah Agung pada 18 Maret 2021. Pada 25 Agustus 2021, MA mengabulkan PK yang diajukan oleh Agung Ilmu Mangkunegara, namun salinan putusan tersebut baru diterima kuasa hukum pada 15 November 2021. Berita selanjutnya, Kades Kecapi Lampung Selatan bantah aniaya warganya. Ridwan Syah, Kades Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan membantah disebut telah melakukan kekerasan terhadap warganya. Menurutnya itu merupakan kesalahpahaman semata. Ridwan Syah dikabarkan telah menganiaya warganya bernama Ahmad Fauzi berusia 47 tahun pada Minggu 14 November 2021 lalu. Untuk menyanggah kabar tersebut, Ridwan Syah dengan ditemani Sekdes dan Kadus mendatangi Mapolres Lampung Selatan. Ridwan Syah mengatakan permasalahan berawal dari adanya pembangunan drainase yang melintasi tanah perkebunan milik warga bernama Fauzi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi tidak sesuai dengan fakta seperti apa yang diberitakan oleh media. Saat ini pihaknya akan melaporkan balik ke saudara Ahmad Fauzi di Polres Lampung Selatan. Ridwan Syah menuturkan kronologi kejadian tersebut. Saat pembangunan proyek, pemerintah desa sudah mengukur tanah yang akan digunakan untuk pembangunan drainase tersebut. Dan memang pembangunan itu tidak memakan tanah miliknya atau pagar pun tidak kena. Tiba-tiba warga yang merasa tanahnya ini dipakai dalam pembangunan drainase marah dan mendatangi Ridwan Syah. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka. Kemudian orang tersebut mencoba mengeluarkan senjata tajam ke arah Ridwan Syah dan pihaknya. Spontan Ridwan Syah melakukan tindakan pembelaan diri. Menurutnya tidak ada pemukulan sama sekali, malah ia merasa sempat terancam karena orang tersebut mengeluarkan senjata tajam. Ridwan Syah mengaku memiliki bukti yang bisa membenarkan ucapannya. Ridwan Syah mengatakan selama ini ia selalu merundingkan rencana pembangunan dengan warganya. Selama 2 kali menjabat sebagai Kepala Desa Kecapi, semua atas dukungan masyarakat atas usulan untuk pembangunan Desa Kecapi. Ridwan Syah sangat bersyukur atas pembangunan drainase tersebut dan diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Berita selanjutnya, 9 petani di Lampung Barat jadi tersangka kasus pembunuhan. 9 petani menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan di Pekon Atar Kuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat pada 2 November 2021 lalu. Saat ini ke-9 tersangka sudah diamankan di Polres Lampung Barat.
Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saiful Rahman membeberkan kronologi penangkapan tersebut. Bahwa pada Sabtu 13 November 2021, TK 308 Polres Lampung Barat bersama unit Reskrim Polsek Sekincau yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Barat, M. Ari Satriawan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut, petugas mengamankan seorang tersangka bernama Edi Sutrisno. Saat diinterogasi, Edi mengaku telah terlibat dalam pengeroyokan bersama 8 orang lainnya yang berujung tewasnya korban. Kedelapan orang itu yakni Ahmad Jarot, Mukhotib, M. Sodik, Yurizal, Ehsan Irawan, Sunyoto, Sandimin alias Min, dan Sardi. Kemudian TK 308 Polres Lampung Barat bersama unit Reskrim Polsek Sekincau yang dipimpin oleh M. Ari Satriawan menangkap para tersangka. Ada 13 saksi yang dilibatkan, saksi pada saat menemukan 2 orang tadi. Kemudian di antara ke-9 pelaku itu selain tersangka juga menjadi saksi satu sama lain. Kasus pembunuhan seorang petani terungkap berkat penemuan mayat di Pekon Atar Kuau, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saiful Rahman mengungkapkan kronologi penemuan mayat tersebut. Awalnya pada tanggal 2 November 2021, ada 2 orang yang akan memancing di sungai yang terletak di Pekon Atar Kuau. Kemudian mereka menemukan sebuah karung yang berbau busuk. Penasaran, mereka membuka karung tersebut. Ternyata didapati sesosok mayat pria. Keduanya langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Peratin atau Kepala Pekon setempat. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar itu adalah sesosok mayat. Kemudian sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, warga melapor kepada Polsek Sekincau dan Polres Lampung Barat untuk dilakukan olah TKP. Petugas unit identifikasi bersama TK 308 Polres Lampung Barat dan unit Reskrim Polsek Sekincau mendatangi TKP. Sesampainya di TKP ditemukan mayat laki-laki dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat tali rapia. Setelah dilakukan pemeriksaan luar, pengambilan sidik jari serta dokumentasi, mayat tersebut akhirnya dibawa ke RS Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung untuk diambil sampel tulang rusuk sebagai perbandingan DNA terhadap mayat atau korban. Selanjutnya, Satreskrim Polres Lampung Barat melakukan penyelidikan dan pemberitahuan kepada masyarakat jika ada keluarga yang hilang agar melaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan proses penyelidikan, didapatkan seorang perempuan yang diduga anak korban. Awalnya mayat ini belum diketahui identitasnya. Seusai tes DNA didapat keterangan bahwa identitas mayat itu bernama Wagimin. Selanjutnya Satreskrim Polres Lampung Barat kembali melakukan penyelidikan. Polres Lampung Barat akhirnya mengamankan 9 tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap seorang petani di Pekon Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat itu. Berita selanjutnya, 2 tersangka pencurian dengan modus pecah kaca di Lampung Utara ditangkap polisi. 2 tersangka pencurian uang nasabah bank dengan modus pecah kaca mobil di Lampung Utara diamankan oleh pihak kepolisian. Keduanya yakni Andriansyah berusia 31 tahun, warga Lubuk Linggau Barat 2, Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dan Agung Rinaldi berusia 25 tahun, warga desa Kepala Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Mereka diamankan oleh Polres Lampung Utara dan Polres Bengkulu pada Sabtu 12 November 2021. Keduanya diduga merupakan pelaku pencurian uang milik Anton Cawis Utomo, warga desa Margorejo, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara pada Senin 1 November 2021 lalu. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail menerangkan, korban saat itu baru mengambil uang sebanyak 165 juta rupiah dari Bank BRI. Seusai memecah kaca mobil dan mengambil uang ratusan juta, kedua tersangka langsung kabur. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KBO Satreskrim Polres Lampung Utara, Ibtu Demi Adriadi berhasil mengidentifikasi pelaku. Setelah didalami, pelaku tersebut juga beraksi di Lampung Utara. Pada Jumat 12 November 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Angga Renaldo diamankan di kediamannya di Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduring, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Agung diamankan pada hari yang sama, yakni pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Pasar Lubuk Linggau ketika hendak pulang ke rumahnya.
Kedua tersangka diberikan tembakan pada kaki karena melawan petugas kepolisian. Selanjutnya, kedua pelaku diamankan di Mapolres Lampung Utara. Kurniawan mengatakan keduanya mengaku sudah 2 kali beraksi. Aksi pertama dilakukan di Penjaringan, Jakarta Utara, sementara yang kedua di Lampung Utara. Pelaku bersama 4 rekan pelaku lainnya yakni NAS, RON, NAN, dan AB yang saat ini juga sudah diamankan tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Jatanras Polresta Jakarta Utara, dan Opsnal Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX, uang sisa hasil kejahatan di Lampung Utara sebesar 13 juta rupiah, helm, serta jarum yang diduga alat untuk mengempiskan ban mobil korban. Keduanya dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman selama 9 tahun penjara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.